Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Wah, jadi penasaran. Di sini masih di channel Hadroh Al-Fatah Genteng. Saya Al-Fakir Ripal Fajrianul Hakim akan sedikit membahas berkenaan dengan tema kultum yang membahas bagaimana cara meningkatkan derajat puasa. Berkenaan dengan cara meningkatkan derajat puasa, mungkin yang dimaksud tingkatan atau derajat puasa yang sering dibahas oleh kebanyakan para mubaligh, para pendakwah, para kiai, para ustadz, yaitu mungkin yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, bahwa tingkatan puasa terdapat 3 tingkatan atau 3 derajat. Pertama yaitu puasa am, yang kedua adalah puasa khas, yang ketiga adalah puasa khasul khas. Apa yang dimaksud dengan puasa am? Puasa am kalau dalam kitab Sirul Asrar karya Al-Qutubul Ghawis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, dengan redaksi puasa syariat. Apa yang dimaksud dengan puasa syariat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan puasa am yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, maksudnya adalah puasa menahan dari lapar dan haus serta menahan dari berhubungan seksual di siang hari. Yang dimaksudnya adalah hubungan suami istri. Yang tingkatan kedua adalah puasa khas. Kalau dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan puasa torekat. Apa itu puasa khas atau puasa torekat? Lebih dimaknai secara luas yaitu puasa nafsiyah. Puasa nafsiyah itu adalah puasa nafs, puasa jiwa. Apa itu puasa jiwa? Yaitu menghindari jiwa kita dari hal-hal yang berdosa, seperti maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan kita, apa saja berupanya. Seperti misalnya mata kita diperlihatkan kepada pandangan-pandangan yang tidak baik. Kalau kita ingin bisa menjalankan puasa tingkatan yang kedua, kita harus bisa menahan dari pandangan-pandangan yang tidak baik dari mata kita, indera penglihatan kita. Gitu yang lain merupakan di lisan kita sendiri, yaitu dari ucapan-ucapan gunjingan kepada orang lain ataupun berbohong. Kalau kita ingin menjalankan puasa tingkatan kedua yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa khas, dalam kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani itu puasa tarekat. Yang ketiga yaitu puasa khasul khas. Kalau dalam kitab Sirul Asrar disebut dengan puasa hakikat. Ini adalah puasa qalbu. Apa puasa qalbu? Menahan qalbunya dari berpaling. Jadi setiap harinya, setiap detiknya, hatinya terus selalu mengingat. Tiada hari, tiada waktu tanpa mengingat Allah. Tetapi ini adalah salah satu puasa yang cukup berat karena ini adalah tingkatan para waliullah. Minimal kita ada posisi yang kedua. Lalu bagaimana, karena pertanyaannya sesuai dengan tema kultum, bagaimana caranya kita meningkatkan derajat puasa dari misalnya puasa am menjadi puasa khas atau puasa syariat menjadi puasa tarekat. Maksudnya bagaimana caranya? Yaitu menurut para ulama, kita harus bisa menanamkan dalam hati kita, harus memiliki motivasi untuk menjadi orang soleh. Bahkan saya pernah berbicara dengan seorang mursyid, kita itu harus punya cita-cita menjadi seorang waliullah. Maksudnya apa? Maksudnya agar diri kita bersemangat untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak bisa secara langsung dan bertahap. Sistemnya bertahap atau step by step. Contohnya kita belajar ingin untuk tidak menggibah orang, belajar untuk tidak menggunjing orang, belajar untuk tidak mencaci maki orang. Kita belajar menahan. Untuk tahapan berikutnya misalnya kita belajar untuk tidak berbohong, terus step by step. Seperti orang yang bisa mencari
merokok, ingin berhenti merokok, tidak bisa secara langsung orang tersebut berhenti merokok, tetapi step by step. Begitupun diri kita. Kalau diri kita biasa melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita tidak bisa secara langsung, secara total berhenti dalam perbuatan tersebut, tetapi secara step by step atau bertahap. Jadi kesimpulannya, cara kita meningkatkan derajat puasa kita kepada yang menjadi puasa khas, dari puasa am menjadi puasa khas, yaitu dengan memiliki motivasi dalam diri kita, memiliki tekad dalam diri kita untuk menjadi orang soleh. Hanya itu, sekian dari saya. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.